Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Nama saya Wahidar Tawardana, NPM saya 248-2096. Dan di video kali ini kita bakal membuat penugasan mengenai implementasi DHCP 4. Yang mana di sini kita udah punya address tab apa namanya? Sebuah topologi ya, dan di sini ada addressing table. Lalu di sini kita memiliki tiga objek utama di dalam penugasan kali ini, yaitu konfigurasi sebuah router dengan DHCP server, lalu konfigurasi DHCP relay, dan juga konfigurasi router untuk DHCP client. Dan kalau misalnya kita baca skenario di sini, as the network region for your company, you are taken with configure Cisco router as a DHCP server to provide dynamic allow of address to client on the network. You are also required to configure the edge router as a DHCP client so that it receives in an IP address from the ESP network. Since the server centralized, you will need to configure the two LAN routers to relay the DHCP traffic between the LAN and the router that is serving as the DHCP server. Oke, jadi kita bakal mulai ya dari part yang pertama, yaitu kita bakal mengkonfigurasi sebuah router untuk DHCP server. Nah, untuk di sini kita bakal konfigurasi the execute IP 4 address, yaitu di router 2 ya di sini. Ini apa ini? Configure to execute first 10 IP address from R1 and R3. All others show available in address pool. Oke, jadi kita di sini suruh masukin IP DHCP dari si router 1. Exclude address 92.168.10.1. Lalu masukin lagi 192.168.10.1 sampai 10. Maksudnya di sini include-nya mulai dari berapa gitu ya. Di sini yang exclude ini dia itu pengecualian gitu. Oke, lalu kita juga buat untuk si DHCP tadi kan mintanya R1 dan R3 ya kan. Untuk R3 di sini filenya 30 ya benar ya. 30. Lalu kita masuk ke step yang kedua, yaitu membuat sebuah DHCP pool untuk router 2 for the LAN 1. Jadi kita bakal membuat DHCP dengan namanya itu R1 LAN, the pool must for your order to get create configuration. Jadi kita bakal membuat sebuah IP DHCP pool. Kita mau bikin nama pool ini apa ya? Sini R1 min LAN. Oke, dia bakal menjadi namanya DHCP router ini yang bakal bagi IP nanti. Nah, terus di sini network 192.168. Kita lihat di sini router 2 ya. Router 2 itu IP-nya titik 10.1 dengan titik 0 untuk ya 255.255.255.0 untuk subnetnya. Enter, terus kita bikin default routernya. Default routernya itu di 192.168.10.25 10.1.
untuk default routernya. Dan untuk DNS servernya 92.168.10.254. Oke, untuk kita di sini udah men-setting untuk si router 2 ini dengan nama R1, terus include-nya itu maksudnya exclude ini yang enggak, jadi nanti bakal mulai itu dari 11 ya harusnya 10.11 atau 30.11 untuk si PC-nya jika mendapatkan alamat IP. Lalu kita bakal masuk ke ini udah ya untuk di sini. Lalu kita bakal membuat sebuah DHCP pool untuk router 2 for the R3. Jadi kita bakal bikin untuk router 3 nih sekarang. Nah, untuk router 3 kita bikin IP DHCP pool. Name-nya apa di sini? Yaitu R3 mainline. Lalu kita beri dia network ya. Network itu di 192.168.30.255.255.255.0. Terus default router di 192.168.30.1 ya harusnya bentar ya. Oke, untuk DNS servernya DNS server 192.168.20.254. Oke, untuk default routernya bentar kita cek resultnya. DNS server router 1. Oke, bentar, bentar. DNS server ya. Oh ini di sini, oh salah ya. Ini saya typo. IP DHCP full R1 main LAN. Ini DNS server 192.168.255 chat. Nah, kita udah membuat sebuah IP DHCP, terus hmm, kita di sini konfigurasi juga udah ya untuk DNS dan teman-temannya. Lalu di sini kita bakal masuk ke part 2 yaitu konfigurasi DHCP relay. Nah, untuk DHCP relay kan relay ya. Jadi kita masuk ke router 1 dan router 3 di situ untuk konfigurasi R1 and R3 as a DHCP relay again. Kita masuk ke router 1 dulu nih. Enable, habis itu config terminal, jangan lupa. Kita lihat di sini dia mengarah ke sini tuh. Kita lihat view aja kali ya, option. Login. Nah, 0/0, aduh. Nah, di sini ya. Interface get 0/0. Terus kita beri dia IP hub per main address berapa di per address untuk router 1 0/0. Ini ya IP-nya ya. Ini ya IP-nya ini. Master.
Oke, aduh, biasanya itu 10.1.1.2, kita enter, habis itu kita exit ya, kita masuk ke router 3, enable, config T, sama kayak tadi ya, interface G 0/0, IP helper main address itu dia 10.2.2.2, titik 1.1.2, 2.2.2, habis itu kita exit, lalu kita di sini masuk untuk mengeset IP PC1 dan PC2 untuk menerima IP address information dari DHCP. Oke, jadi kita masuk ke router 2 di sini. Kita bikin interface G 0/1 ya, karena di sini masih merah ya. Kita no set dulu untuk mengaktifkannya. satu IP DHCP, IP address DHCP no shoot. Jadi untuk dia minta DHCP ya. Oke, kita tunggu. Sambil kita tunggu, kita cek dulu results. Itu kita di sini tinggal konekin PC itu dapat IP dari DHCP ya. Kita di sini fast forward aja kali ya biar cepat. Nah, kita coba dari PC1 di sini. Kita bakal masuk ke ini IP konfigurasi, kita ubah ke DHCP. Dia sedang menerima IP. Nah, dia dimulai dari 11 karena tadi kita perintahkan untuk yang di awal pertama kali kita konfigurasi yaitu menentukan nih batas mulai dari mana, maksudnya yang nggak boleh dimasukin ke IP DHCP itu IP berapa aja. Di sini IP 1921 sampai 10 itu nggak boleh dimasukin. Dan ketika kita minta di PC2 ya kita coba di sini kita pergi ke DHCP dan sama aja dia ya. Nah, mungkin segitu aja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.